Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Karena diri kita ini hidup di dunia terbalik, maka ketika pikiran ini merespon gambar dirinya sendiri, hasilnya pun juga akan terbalik. Mayoritas seperti itu, mayoritas. Tapi ada beberapa minoritas yang tidak seperti itu. Dan ini sangat minoritas sekali. Ya tergantung buku kecil masing-masing. Kebanyakan akan terbalik. Maka di sini mayoritas. Sebenarnya pikiran itu tidak mengerti arah, tidak mengerti jalan untuk hidup itu seperti apa. Apa yang dia kira baik, dia lakukan. Di balik kebaikan yang dia lakukan, di sana membawa sebuah keburukan. Yang dia anggap baik, hasilnya adalah keburukan, pun juga keburukan. Apalagi seperti itulah diri kita, diri pikiran ini bekerja. Dikatakan pikiran itu tidak tahu arah, tidak tahu jalan, karena apapun yang dia respon, otomatis dia akan membuat sebuah perlawanan hasil yang berkebalikan, dan itu sangat otomatis sekali, pakai banget. Sangat otomatis seperti itu. Dia memang seperti itulah, apa adanya diri pikiran kita ini tercipta. Ada dua jalan pikiran ini menciptakan, membalikkan, menggambar ulang, atau dengan afirmasi, atau dengan amalan yang bertujuan untuk membuat sebuah identitas yang baru. Kalaupun di sana ada laku, ada puasa, ada bla-blanya, itu hanya memperkuat afirmasi, memperkuat iman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berjalan mengikuti arus, yaitu dengan diri sejati. Yang pertama ini biasanya digunakan oleh saudara-saudara kita yang belum mengenal dirinya sendiri. Dia membuat melakukan sebuah amalan, dan amalan itu berhasil. Dia tidak tahu bahwa amalan itu berhasil karena dirinya sendiri, karena imannya sendiri. Belum tahu tentang itu, dan karena belum tahu tentang itu, maka ketika yang namanya dosa, karma buruk itu datang, dia kebingungan lagi, mencari amalan yang baru, terus-menerus seperti itu, karena belum menyadari siapa dirinya. Dan yang kedua, ini biasanya dilakukan oleh saudara-saudara kita yang telah mengenal diri sejati, sehingga apapun yang datang itu bisa dia kenali dan bisa dia terima apa adanya, tanpa sebuah perlawanan. Dan ini yang kedua ini, dengan diri sejati ini akan sangat bersih. Disinilah sebuah cerita mayoritas baik hati itu mereka sengsara. Siapa yang berbaik hati itu? Yang berbaik hati itu adalah si pikiran. Ketika si baik hati itu memberi,
Di sana ada rasa kurang, dan rasa kurang itu dia makan. Si baik hati ini juga cenderung kasihan, memiliki rasa kasihan yang lebih daripada yang lain. Rasa kasihan ini pun juga dia makan. Si baik hati juga sering menolong. Apa rasa dibalik dia menolong itu pun juga dia makan. Baik itu memberi, menolong, rasa kasihan. Ketika itu masih dilakukan oleh si pikiran yang buta arah, tidak tahu jalan, apapun yang dia lakukan mayoritas itu terbalik, maka ya wis itu yang terjadi pada dirinya. Dari sini maka kebaikan, keburukan itu akan menghasilkan sesuatu yang sama, yaitu keburukan. Selama itu yang melakukan masih si pikiran, di sana tidak ada rasa ikhlas. Karena pikiran akan selalu membuat transaksi untuk dirinya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa semakin si pikiran itu berbuat baik, ini akan menjadi sangat kontroversi bagi si pikiran. Semakin si pikiran itu berbuat baik, maka keburukanlah yang akan dia dapat. Apalagi ketika pikiran itu berbuat buruk, dia tidak akan terlepas dari apa yang sudah tercipta untuk dirinya sendiri. Sebelum yang namanya cinta, kita sebut saja cinta itu ditemukan, maka transaksi itu, keterbalikan itu akan selalu terjadi. Semesta tidak melihat apa yang kita lakukan, fisik kita lakukan. Semesta tidak melihat nominal. Semesta hanya melihat diri batiniah kita. Bagaimana iman ini tercipta? Bagaimana iman ini tercipta? Pikiran, perasaan, niat atau keinginan itu berjalan, itulah yang direspon oleh semesta. Oleh apa ya? Kita sebut saja Tuhan. Itulah yang akan dia respon. Ini hanya diri kita masing-masing yang tahu, yang bisa merasa bagaimana ketika kita berbuat baik, si baik hati itu muncul atau si buruk itu muncul. Hanya diri kita masing-masing yang tahu, yang bisa merasakannya. Kita sedikit melihat ke masa lalu kita. Masa lalu saya, masa lalu sampean, masa lalu dari semua spesies manusia. Di awal kita ini terus dimasuki sebuah pengetahuan, doktrin, dogma, dan bla bla bla, tanpa kita mengenal pikiran kita sendiri, bagaimana dia bekerja, apa yang terjadi ketika aku berpikir seperti ini, merasa seperti ini. Kita sangat awam tentang pengetahuan itu, dan ya wis memang seperti itulah kita tercipta. Dari awal yang kita belum tahu dan akhirnya kita tahu. Dan tidak ada yang salah. Ini juga yang dimaksud dengan ridho Tuhan. Itu adalah ridho dari dua orang tua. Siapa orang tua kita? Di sana ada
jagat alit, semesta kecil atau mikrokosmos, pun di sana juga ada semesta besar, jagat ageng atau makrokosmos. Di sana, di semesta kecil, ada lahiriah batiniah, dan di semesta besar pun juga ada lahiriah batiniah. Karena aku ada, maka aku tiada. Ketika aku ada, aku tidak mendapatkan ridhonya. Aku tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuaku, Ibu Bumi, Bopo Angkoso, Mangku Bumi, Mangku Angkoso. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.